Lagi barangkali. Salam Pramuka. Oh, kalau misalnya dibangunin aja boleh, terserah. Pokoknya kegiatan gelang ajar. Tugas kakak kegiatan kelompok mencari teman yang hurufnya, yang memegang huruf. Nah, seperti itu, tapi tidak boleh gelang apa? huruf Gelang yang ajar sama apa, dengan ya? warna yang sama. Acara berikutnya apa sih itu gelang ajar itu? Yuk. Nanti. Ayo, kalau A hijau, kalau sudah dalam satu grup ada yang hijau, nggak boleh lagi. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berahlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berahlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai berkat bangsa, disiplin berani dan setia, berahlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa
Terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dua kali tepuk pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Kak Dr. Andes Haji Rizal Falepi MM. Yang kami hormati para Wakil Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, para Wakil Sekretaris Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Yang kami hormati Ketua Pusdiklada Sumatera Selatan. Yang kami hormati Dewan Kerja Daerah Sumatera Selatan. Dan yang kami hormati seluruh peserta Gelang Ajar Tingkat Daerah Sumatera Selatan tahun 2023. Acara pembukaan Gelang Ajar Pembina Tingkat Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2023. Kamis 31 Agustus 2023 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Mengheningkan Cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana Gelang Ajar Pembina Tingkat Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2023. Kepada yang kami hormati, Kak Dr. Anda Yuli Riyati, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kami hormati Kakak Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, Wakil Ketua Kuartir Daerah Sumatera Selatan bidang binawasa, para Wakil Ketua Kuartir Daerah Sumatera Selatan, setidaknya jualah kita pada hari ini masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan gelang ajar Pembina Pramuka tingkat daerah Sumatera Selatan. Latar belakang, majunya organisasi Gerakan Pramuka sangat tergantung pada sumber daya manusianya yang terlibat di dalam dan maupun wilayah, juga tergantung dengan para pembinanya. Untuk itulah kami bermaksud menyiapkan pembina pramuka yang handal, yang mumpuni, dan mampu bersaing di era 4.1. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan menyelenggarakan Gelang Ajar 2023 dengan harapan dapat menjadi sarana penyamaan persepsi terkait dengan pola dan mekanisme pembinaan pramuka di Gus Depan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat Kuartir Daerah Sumatera Selatan yang diikuti oleh pembina pramuka utusan dari Kuartir Cabang se-Sumatera Selatan. Dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang dalam jangka panjang akan terbentuknya harapan kita sebagai gugus depan yang unggul. Kakak Ketua Kuarda yang kami hormati, sasaran kegiatan gelang ajar ini adalah pembina pramuka Sumatera Selatan, dan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya setelah mengikuti kegiatan ini di gugus depannya masing-masing. Adapun penyelenggara, pelaksana, dan peserta dari kegiatan ini adalah diselenggarakan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, dengan pelaksananya adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Mahameru Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, juga bekerjasama dengan Kuartir, serta bagaimana kegiatan dunia pembina baik SGTD di Sumatera Selatan. Dapat kami dilaporkan di sini bahwa peserta kegiatan adalah pembina pramuka yang berasal dari Kuartir Cabang se-Sumatera Selatan dengan rincian 157 orang. Dari Kuarcap Palembang 14 orang, Ogan Komering Ulu 5 orang, Oku Timur 18 orang, Oku Selatan 11 orang, Ogan Komering Ilir 11 orang, Ogan Ilir 7, Prabu Muli 17, Banyu Asin 17, Musi Banyu Asin 9, Pagaralang 14, 4 Lawang 1, Muara Inim 4, Lubuk Linggau 3, Musirawas 15, Pali 11 orang, dan yang tidak mengirim pesertanya pada kegiatan gelang ajar ini adalah Kuartir Cabang Lahat dan Kuartir Cabang Muratara. Untuk anggaran biaya kegiatan gelang ajar tingkat daerah Sumatera Selatan bersumber dari swadana peserta kegiatan. Kakak Ketua Kuartir Daerah yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan singkat tentang pelaksanaan kegiatan gelang ajar pembina pramuka tingkat daerah Sumatera Selatan tahun 2023 disampaikan. Selanjutnya pada saatnya nanti kami mohon perkenan Kakak Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Atas segala bantuan serta kerjasama dari semua pihak dan kepada peserta dari kuarcap-kuarcap yang telah hadir di Buper ini, kami ucapkan terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti sambutan Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan sekaligus membuka secara resmi kegiatan gelang ajar pembina tingkat daerah Sumatera Selatan tahun 2023. Kepada yang terhormat, Kak Dr. Andes Haji Rizal Falepi MM, disilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Yang sama-sama kita hormati para wakil keluarga Sumatera Selatan yang langsung hadir, ini Waka Binawasa Kak Sumaya, Waka Bela Negara yang sekaligus Kepala Puper Kak Rusli Nawi, supaya semua tahu kan, yang juga sama kita hormati Kepala Pusdiklat Kak Yuli, ya, bersama Waka Pusdiklat Kak Hasan Basri, itu di depan ya. Yang juga sama-sama kita hormati para pelatih, yang juga sama-sama kita hormati dan saya sayangi kakak-kakak pembina pramuka di gugus depan di wilayah Keluarga Sumatera Selatan yang mengikuti Kewarcap dari masing-masing kabupaten kota. Pertama, saya selaku Keluarga Sumatera Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Waka Binawasa beserta kelompok Pusdiklat yang telah menyelenggarakan acara yang sangat tepat dengan nama temanya Gelang Ajar Pembina. Kenapa saya katakan beri apresiasi? Karena Gelang Ajar Pembina ini sangat urgen dan penting. Apalagi kita ketahui bersama, saya sendiri sudah pernah melalui sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang selama ini pramuka dipakai setiap hari Jumat, dan sekarang dipertegas oleh Pak Kamabida kita, Pak Gubernur. Berbarengan juga saya dipercayanya untuk diberi rekomendasi sebagai keluarga agar jangan lagi sebagai hanya lip service saja pakaian, tetapi pembina sama sekali zero atau nihil. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa dalam peraturan Menteri kita acungi jempol, tidak sebegini kalau beliau bukan seorang pramuka. Tepuk tangan. Tidak begini apa wilayah yang namanya Puper kita ini. Yakinlah, saya sudah bersama Kak Waka keluarga, baik Kak Rusli, Kak Sumaya, termasuk Kak Hasan Basri, yang namanya selain dari Puper Cibubur, tidak ada di bawah Puper Cibubur kecuali Puper Kandus. Tepuk tangan dulu. Ya, nah itu. Sama saja kami berpulang mengikuti Jambore Dunia. Di Korea Selatan itu, ya betul-betul di pinggir pantai laut. Laut itu tersebar dari mana? Dari reklamasi kedukan tanah yang ada di laut dijadikan pulau. Bayangkan saking mateng atau panasnya saat itu, pohon seperti di Puper Kandus tidak ada, masih terbuka secara lebar, artinya di atas tanah yang terang benderang. Orang kita tahan karena kita sudah biasa zaman seperti ini, 37-39 masih tahan. Tapi orang Eropa yang biasa dingin, eksodus mereka ke hotel. Itulah pramuka modern sekarang, ke hotel. Hotel mereka juga lebih hebat lagi tuh Kak Sumaya, Kak Rusli. Lebih mahal dari hotel yang ditempati oleh Kak Keluarga yang ada di Indonesia. Nah, itu ya artinya yang dikatakan eksodus. Tapi untuk kita tidak masalah. Walaupun akhirnya semuanya di eksodus mengingat akan adanya tentang angin yang sifatnya membahayakan. Tapi tidak ada yang sifatnya heboh. Ya, heboh. Karena saya langsung melihat dengan mata. Nah, kembali ke kegiatan kita hari ini kepada kakak-kakak yang ditunjuk oleh sekolah. Selain dari apresiasi yang mengadakan hari ini Pusdiklat ya Kak Yuli, juga kita berikan apresiasi kepada Kewarcap melalui gugus depan yang hari ini mengirim. Tepuk tangan dulu.
Inilah contoh yang sangat peka untuk kemajuan anak didiknya. Yang namanya majunya anak didik kita tidak harus diajak secara formal. Melalui ekskul bila pramuka ini dijalankan sebenar-benarnya dengan pembina yang sudah penuh syarat dengan muatan pelatihan seperti ini, insya Allah tidak akan lagi namanya kenakalan anak-anak, apalagi nak tawuran, ya kan, sampai dan lain-lain. Nah, maka dari itu nanti saya melalui kepala dinas dan Kakwaca akan mengecek langsung kalau selama ini kita masih tutup mata. Penilaian ekskul pramuka itu rata-rata semuanya baik. Walaupun ada anak yang mungkin 1 hari saja belum pernah dipakai pramuka, tapi ditulis pramukanya baik. Betul tidak? Nah, dan jangan-jangan pembina pramuka belum ada yang mengikuti pelatihan seperti ini, alias 0 kosong. Jadi jeruk makan jeruk. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Apalagi Kakwadanya yang pernah melalui, baik saya sudah kakak-kakak tahu kan, saya juga memang orang pendidikan asli. Saya dibesarkan, itu senior saya, Kak Sumaya. Saya pernah guru sekaligus dosen, pernah wakil kepala sekolah, pernah kepala sekolah, pernah kasih kurikulum. Jadi sesuai jenjangnya, tidak lompat-lompat. Ya, pernah kasih kurikulum, ya Bu Sumaya kasih kurikulum SMP, SMA, SMK. Pernah kasubdin Kabid, lama 8 tahun. Saya punya prinsip tidak mau sikut kanan sikut kiri, yang namanya rezeki itu sudah dalam garisan tangan. Itu saya ingatkan kepada kalian. Kalau saatnya kita nyampe tidak ada yang menghalangi. Akhirnya walaupun 8 tahun kasubdin Kabid, ya, saya akhirnya kadis di Kota Palembang. Setelah kadis di Kota Palembang, memang orang pendidikan tuh harus ada unsur idealis. Itu Kak Rusli. Tapi idealis yang fleksibel. Kalau urgen, harga mati, jangan kita mau diajak yang tak benar. Tapi kalau bukan urgen, selagi kita hidup, bermanfaatlah bagi diri sendiri, bermanfaatlah bagi keluarga, bermanfaatlah bagi orang banyak. Nyambung yang saya maksud? Jangan ajak bertakoan. Kenapa saya katakan ini? Inilah yang sudah saya alami selaku pejabat, kata orang. Tapi pejabat tidak harus pejabat sifatnya formal. Tidak laku lagi ya Kak Abdul ya, pejabat formal zaman mak ini. Kalau pejabat zaman dulu nak dilayani, tapi sekarang terbalik, harus melayani dan tidak dibuat-buat, harus dari emosional, dari batin kita sendiri. Nah, setelah itu saya keluar dulu dari dunia pendidikan. Ya, keluar dulu dari dunia pendidikan karena faktor politik. Nah, daripada kita nak pendidikan alias penjara, lebih baik hilang dari luar dunia pendidikan. Saya ke Oku Timur. Sebagai apa? Sebagai staf ahli bupati merangkap RT asisten selaku sekwan. Nah, Bapak sudah pernah ngurus anggota dewan Kak Gui. Urus anggota dewan 45 lebih susah mengurus guru dan anak-anak lebih kurang berapa puluh ribu. Hebat ya? Jadi satu anggota dewan itu Kak Usli mungkin ukurannya 2.500 guru perbandingannya. Nah, saking kita harus menyelami perasaan anggota dewan. Nah, sesudah dari situ kita percaya kalau garisan tangan kita. Saya akhirnya membantu Kak Herman Deru sebagai staf ahli gubernur. Berapa bulan kembalikannya ke Pangkuan Ibu Pertiwi selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Saat usia saya 60, dipikir pensiun. Ya alhamdulillah manjang 65. Jadi jabung atau jabatan fungsional utama sebagai analis kebijakan ahli utama di luar Kakwada. Ya, di bidang pendidikan SK Presiden langsung. Nah, jadi saya masih PNS kakak-kakak guru pembina yang ada di gugus.
Mari hubungan dengan hari ini kakak-kakak ditunjuk oleh Kuakcap ya kak, ditunjuk oleh Kamabigus, yaitu kepala sekolah kan. Tolong manfaatkanlah sebaik-baiknya. Ini momen yang penting. Bersyukur berapa banyak guru adalah yang terpilih untuk datang ke Gadus, walaupun singkat, berapa jam tak semuanya 32 jam. Itu sertifikatnya mudah-mudahan berlaku 1 SKS 1 SKS. Ya, nah, tapi kita bukan menghitung SKS atau sertifikatnya, namun ilmu yang diperoleh itu tolong diimbaskan kepada anak didik. Tolong diimbaskan juga kepada pembina yang belum sempat dikirim. Jadi kalau kakak-kakak dikirim dari sekolah, saya berikan apresiasi, titip salam kepala sekolah. Berarti kepala sekolah Anda sangat mengerti. Ya, mengerti. Kalau soal swadana, ya duitnya bukan juga duit kepala sekolah, duit sekolah dong. Betul? Jadi oleh sebab itu, bagi kakak-kakak yang dikirim oleh kepala sekolah, ya karena kakak Anda bisa dibohongi, tadi sudah sebut. Pernah guru, pernah wakil kan? Nah, jadi oleh sebab itu, berilah dukungan kepada kepala sekolahmu. Alhamdulillah dikirim. Bagi tadi Kuakcap yang tidak mengirim, saya sudah dapat laporan Kak Sumaya. Karena mereka dalam waktu berbarengan ada kegiatan seperti lahat ya, lahat dan muratara. Ya, kegiatannya bersamaan. Namun sebenarnya bisa saja kalau kepala sekolahnya jeli, kirim saja langsung ke sini. Tapi ya alasan segala macam, ya akhirnya saya tidak mengirim. Tidak setiap saat ya Kak. Ini kebetulan diadakan. Nah, mungkin nanti suatu saat jadi kakak-kakak pelatih ini sudah semua mengikuti KPL dan lain-lainnya. Nah, kakak-kakak pembina di Gugus, mohon. Artinya apa? Sertifikat yang namanya akreditasi ya, yang di sekolah itu bukan hanya tempel nama, tapi sudah sangat konkret. Baik pembinanya, termasuk sekretariatnya, yang apa, putra maupun. Nah, jadi kembali ke hari ini ikut gelang ajar pembina kakak-kakak dulu dari gugus depan masing-masing. Saya memberikan apresiasi dan tolong ada satu pesan dari saya, mohon yang namanya pembina gugus depan di wilayah Kuakcap dan keluarga Sumatera Selatan harus pintar. Setuju? Setuju. Apa sebab? Kalau pembinanya pintar, insya Allah anaknya ketujuh. Tapi kalau pembinanya belum pintar, bagaimana anak mau pintar? Bagaimana pendidikan apa? Budi pekerti atau karakter anak akan tercipta jika pembinanya belum dilakukan pembinaan. Jadi saya pesan, pintar yang dimaksud pada pelatih juga, tolong titip, berilah ilmu sebanyak-banyaknya kepada kakak-kakak pembina ini sebagai perpanjangan tangan kita dengan anak didik yang ada di sekolah. P-nya tidak lain pada kata pintar itu, kakak-kakak pembina gugus depan, tunjukkan bahwa kita profesional. Ya, pahami dulu tentang kepramukaan yang diajari nanti Kak Bati. Yes, jangan nanti anak bertanya, kita tidak jawab. Lalu kasih tahu juga dengan guru-guru yang belum sempat dikirim, ya kan? Kalau nanti ada lagi pelatihan, gantian suruh kirim yang belum. Kalau nanti ada KMD atau KML dan seterusnya, masuk KPD, KPR ya, ikuti. Nanti saya himbau melalui kepala sekolah. Ya. Setuju? Nah, jadi P-nya apa? Profesional. I-nya kepada rekan, I-nya apa? Pada satu sebagai kakak pembina gugus ya. Tolong harus punya inovasi. Bagaimana ngajak anak itu? Kalau dia pramuka sejati, insya Allah berpanas tidak apa-apa. Cuman kalau anak papa, anak mama, kalau lagi perawatan, nah kita cari inovasi yang terbaru tapi ilmu pramukanya kalau masuk, jelas? Nah, dia mungkin dia takut hitam, ya enggak?
Nah, jadi itu yang harus inovasi antara lain. Lain dari trik-trik bagaimana agar anak itu bisa mengikuti apa yang kita instruksi. N-nya tidak lain apa? Nawaitu niat. Kakak-kakak sebagai guru, mungkin guru mata pelajaran ya kak semuanya Tapi jangan lupa, itu sudah nilai plus juga sebagai pembina pramuka di gugus depannya. Mungkin pihak putri ya, ada yang putra. Ya lakukan. Hanya saya pesan, tolong para kakak pembina, tidak kakak yang cowok maupun cewek, jago moralitas. Ya, mohon maaf. Ya gitu, kita sudah dewasa kalau kanji jangan kejiwaan kanji, tidak keluar dari pramuka kalau kanji. Ya. Kalau pengobat tidak keluar daripada kalau tangkap basah atau OTT. Jelas? Apalagi kakak pembina pramuka ya kawan, Hasan harus menunjukkan contoh dulu. Nah, jadi N-nya tahu, nawaitu atau niat. Sebagai pembina ini pembina yang benar atau pembina abal-abal, ya, atau pembina yang sifatnya apa? Mualaf. Pembina pramuka yang bukan sejati kan. Tapi aku yakin lihat wajah-wajahnya Kak Rufli, pramuka atau pembina pramuka yang sejati. Ya, jadi N-nya nawaitu niat. T-nya harus tangguh dan tegar. Sebagai pembina pramuka, jangan belum apa-apa sudah ngeluh. Jika ada kepala sekolah yang mungkin buntal kadut, kau buntal kadut, dia dewek buku kan dia dewek yang beli, tak usah heboh. Temui aja Bu ini. Nah, kalau datang kantor Pak Reja, baca duit itu disisikan. Tapi tak usah nak buat surat kaleng. Insya Allah kepala sekolah akan lebih bijak. Apalagi zaman sekarang tidak mudah. Banyak juga kepala sekolah yang masuk penjara. Ya, nah, jadi harus kita bantu. Ya, T-nya harus tangguh dan tegar. Selain dari tangguh dan tegar apa? Harus toleransi. Jangan sombong. Jangan dah hebat dah aku nilai guru matematik. Ya kan, tak pintar anak matematik dah aku. Padahal guru matematik sudah ada 7. Nah, ya kan? Tapi harus toleran. Nah, kemudian A-nya, tolong semua mulailah dari sekarang selalu saya dengung-dengungkan apa? Administrasi. Diawali dulu dari administrasi pembina. Jika ada kegiatan sekecil apapun yang mengeluarkan dana, buatlah pembukanya sebaik mungkin. Agar nanti akan melaksanakan kegiatan besar ya Kak Rusli, kita tidak kagok lagi. Karena zaman sekarang jangan main-main. Kalau dulu kegiatan ada lebih, ya Kak semuanya, baca bagi, kita habiskan. Tapi kalau sekarang ada lebih walaupun Rp1 harus dibalikkan ke kas negara. Nah, jadi A itu administrasi. Mulailah belajar, dikelola secara baik. Administrasi pramuka yang KUN tolong dibantu. Kalau kegiatan walaupun swadana tapi secara transparan, jangan ada dusta di antara kita, tidak ada apa-apa, enak, ya kan? Nah inilah yang namanya dari kita untuk kita sesama. Itu A ya. R-nya, tolong tunjukkan para pembina, kakak-kakak pembina gugus depan di Sumatera Selatan, umumnya kabupaten kota khususnya lebih kecil lagi di gugus depannya, tolong ramah. Ya harus ramah. Nak marah mano, janganlah membentak anak-anak yang sifatnya akan memalukan dia di tengah. Kita sebagai pramuka tunjukkan kita etika. Begini loh seorang pramuka. Nah jadi satu kata apa? Pintar. Jadi kita lihat dulu kalau aku sebut pembina pramuka gugus depan. Ya, Sumsel maju untuk bersama. Terima kasih. Tidak usah panjang-panjang, yang penting kamu banyak materi karena sesudah ini tadi ada materi yang boleh, ya kan nyambung kan? Nah, jadi karena kita padat betul mengingat besok juga kita puncak hari besarnya ya kan? Jadi itulah yang dapat disampaikan. Selamat bagi yang sudah mengikuti.
Jangan lupa bersyukur, ya. Segala sesuatu itu kalau kita bersyukur, kita selalu diberikan Allah kemanfaatannya. Jadilah manusia yang bermanfaat, karena diminta untuk membuka, ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan gelar ajak pembina tingkat kuarti daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan di Bumi Perkemahan Gandus secara resmi saya nyatakan dibuka. 2 kali tepuk pramuka. Salam pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Kuartir Cabang Pali, Kak Lia Susakti. Perwakilan dari Kuartir Cabang Prabu Muli. 2 kali tepuk pramuka. Mohon izin kakak untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, materinya yaitu dasar ya gerakan pramuka dalam melaksanakan baik kebijakan, program maupun yang berkaitan dengan sistem penyelenggaraan kursus dan kegiatan ya. Namanya